إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa sampai pada tanggal 17 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan usia kita hingga ke penghujung di bulan Ramadan ini, dan kita semua bisa meraih kemenangan atas perjuangan kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Salawat rangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang perdagangan, maka yang ada di pikiran kita adalah untung dan rugi. Namun tahukah kita bahwasanya ada perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian, akan tetapi yang kita peroleh hanyalah keuntungan. Hal ini telah dijelaskan Allah di dalam surah Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada akan mengalami kerugian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 golongan yang sedang berniaga, akan tetapi dia tidak akan pernah mengalami kerugian karena dia sedang berniaga, sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya jika kita berdagang dengan sesama manusia, tentu ada untung dan ruginya. Namun jika kita berniaga dengan Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang ada hanyalah keuntungan belaka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga golongan itu, salah satunya adalah orang yang sedang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran sesungguhnya adalah orang yang sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Quran, maka yang ia dapat hanyalah keuntungan, tidak akan pernah mengalami kerugian. Apa di antara keuntungan yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa membaca Al-Quran? Yang pertama ialah satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 pahala. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka satu kebaikan baginya, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berdasarkan hadis ini, dapatlah kita ketahui bahwasanya satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka itu bernilai dengan 10 pahala. Alif lam mim yang kita baca dari Al-Quran itu sudah bernilai 30 pahala. Bayangkan, di dalam Al-Quran pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwasanya ada 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Sedangkan huruf di dalam Al-Quran ada lebih kurang 300 ribuan huruf yang ada dalam Al-Quran. Bayangkan berapa banyak pahala yang kita peroleh apabila kita senantiasa membaca Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sungguh sangat merugilah orang-orang yang telah bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketahuilah, ibadah sunnah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini diganjar dengan pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat pahalanya. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, tentu tak terhingga pahala yang akan kita peroleh dari setiap huruf yang kita baca dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kedua yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa membaca Al-Quran ialah kita akan menjadi golongan orang-orang yang terbaik.
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya siapa saja di antara kita yang hari ini masih mempelajari Al-Quran, siapa saja di antara kita yang hari ini masih mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah golongan orang-orang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka menjadi golongan orang-orang yang terbaik? Karena mereka sedang mempelajari kalam-kalam Allah. Mereka sedang mempelajari ayat-ayat suci yang menjadi pedoman hidup manusia. Mengapa mereka menjadi orang-orang yang terbaik? Karena mereka sedang mengajarkan kalam-kalam suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tuntunan dan pedoman bagi hidup manusia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu senantiasalah kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran agar kita tetap menjadi golongan terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keuntungan ketiga apabila kita senantiasa membaca Al-Quran ialah kita akan bersama dengan para malaikat Allah nanti di surga dan mendapatkan 2 pahala bagi yang membacanya masih terbata-bata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'a fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrani, yang artinya orang yang telah mahir membaca Al-Quran maka nanti dia di surga akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah. Sedangkan mereka yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama ialah karena dia membaca Al-Quran. Sedangkan pahala yang kedua ialah karena susahnya dia membaca Al-Quran tadi. Berusaha dia untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran. Bersusah payah dia menyesuaikannya. Inilah yang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Maka dari itu, siapa saja yang masih terbata-bata, belum lancar membaca Al-Quran, maka tetaplah membaca Al-Quran dengan syarat tetap belajar Al-Quran. Jangan dihantamnya membaca Al-Quran masih bersalahan, akan tetapi dia tidak mau mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran. Maka yang berdosa itu adalah orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Akan tetapi jika dia tetap membaca Al-Quran masih bersalahan, belum sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran, dia tetap belajar membaca Al-Quran, maka dia terlepas dari dosa. Bahkan dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keuntungan keempat yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa membaca Al-Quran ialah Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membacanya sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Syafaat artinya penolong.
Maka barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran semasa hidupnya di dunia, dia tidak akan dimasukkan ke nerakanya Allah, karena nanti Al-Quran akan menjadi syafaat baginya. Namun perlu kita ketahui, di sini bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi juga mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi-isi dari Al-Quran. Itulah yang akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita, itulah yang akan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan-keuntungan yang akan kita peroleh apabila kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu akan mendatangkan kemuliaan bagi kita. Lihatlah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat lainnya, karena malaikat Jibril mengantarkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya karena menerima wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dibandingkan dengan malam-malam lainnya karena pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau mulia bersama dengan Al-Quran? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan semoga kita semua mau menjadi orang yang mulia sebab Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan atau keuntungan yang akan kita peroleh apabila senantiasa kita membaca Al-Quran dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga apa yang disampaikan melalui mimbar yang mulia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.